Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari kelas 12 MIPA 7, nomor absen 19. Dan saya siap melaksanakan ujian praktik dengan mata pelajaran kimia, bahasa Indonesia, dan biologi. Terima kasih. Untuk pembuatan donat, kita menggunakan alat sebagai berikut. Ada lap makan, sendok dan garpu, gunting, piring, piring nampan, spatula dan serokan, mangkok besar, mangkok kecil, gelas, cetakan untuk membuat donat tersebut, dan wajan. Untuk pembuatan donat, saya menggunakan bahan sebagai berikut. Ada tepung terigu sebanyak 250 gram. Tepung ini sebagian besar terdiri dari pati dan protein dengan kadar tinggi dan disebut dengan gluten. Saat tepung ditambahkan air, gluten akan memadat sekaligus membuat teksturnya lentur. Bahan selanjutnya ada ragi instan. Ragi dan baking powder merupakan zat pengembang yang memberikan keringanan pada adonan. Ragi atau bakteri kamir dari jenis Saccharomyces cerevisidae merupakan bahan fermentasi yang digunakan dalam pembuatan roti. Ragi berfungsi menciptakan gelembung karbon dioksida yang membuat tekstur kue empuk dan mengembang sempurna. Bahan selanjutnya ada mentega sebanyak 40 gram. Bahan selanjutnya ada air sebanyak 250 ml. Bahan selanjutnya adalah telur. Telur memiliki peran ganda pada adonan kue. Putih telur yang telah dikocok memberikan tekstur yang ringan dan empuk pada adonan. Hal ini terjadi karena putih telur mengandung lecithin yang merupakan protein pelapis gelembung udara yang tercipta saat proses pengocokan. Reaksi ini dapat membentuk kue tidak bantat. Bahan selanjutnya ada gula. Gula bukan hanya berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada adonan. Jika dipanaskan hingga suhu 149 Celcius, gula mengalami maillot, yaitu reaksi yang terjadi antara asam amino, protein, dan penyusutan gula. Reaksi maillot menghasilkan warna kecoklatan yang membentuk pinggiran renyah pada hasil kue atau roti. Bahan selanjutnya ada 1 sendok susu bubuk. Bahan selanjutnya ada baking powder. Baking powder yang merupakan soda kue dengan tambahan garam asam berfungsi untuk melepaskan karbon dioksida 2 kali lipat dalam proses mengadon saat adonan tersebut terkena air dan saat adonan tersebut dipanaskan dengan suhu tertentu. Bahan selanjutnya ada vanili, bahan selanjutnya ada garam, dan bahan selanjutnya ada minyak goreng. Bahan selanjutnya ada mesis untuk dijadikan menjadi topping. Proses pembuatan donat, kita masukkan sebanyak 250 gram tepung terigu, lalu masukkan ragi instan sebanyak 6 gram, lalu masukkan garam setengah sendok teh. Setelah itu masukkan baking powder
sebanyak setengah sendok teh. Lalu kita masukkan 1 sendok susu bubuk, 1 sendok makan susu bubuk. Dan yang terakhir kita masukkan 1 butir telur ayam yang sudah kita kocok. Lalu kita uleni sebentar. Setelah adonan sudah diuleni sampai setengah jadi, kita masukkan 40 gram mentega. Lalu kita uleni lagi. Setelah kita memasukkan mentega dan kita uleni lagi, kemudian kita menambahkan sekitar 50 gram gula pasir. Lalu kita uleni lagi sampai kalis. Setelah semua bahan untuk pembuatan donat kita masukkan dan kita uleni sampai menjadi kalis, kita tutup adonan menggunakan lap makan sekitar setengah jam sampai 1 jam hingga adonan tersebut dapat mengembang dengan sempurna. Setelah sekitar setengah jam kita mendiamkan adonan tersebut, lalu kita buka adonan tersebut, dan hasilnya seperti inilah. Ketika kita sudah mendiamkan adonan tersebut sekitar setengah jam hingga 1 jam, adonan tersebut berubah menjadi mengembang. Inilah kira-kira pengembangan adonan roti secara sempurna. Setelah itu kita ke proses pembentukan kue donat. Saya menggunakan cetakan seperti ini. Cetakan donat akan memudahkan untuk membentuk donat secara sempurna. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita taburkan dulu tepung terigu di atas donat agar tidak lengket saat kita membuat bentuk adonan donat tersebut. Kita ambil secukupnya. Lalu kita buat bundar begini. Seperti ini kira-kira bentuknya. Kemudian kita bentuk menggunakan cetakan ini. Caranya mudah. Kita tusuk pakai alat ini. Lalu kita ratakan, kita padatkan saat membentuk adonan donat ini. Lalu kita keluarkan dari cetakan. Ya, seperti inilah kira-kira bentuk adonan
donat ketika kita sudah membentuknya dengan alat ini. Seperti inilah kira-kira bentuknya. Ya, seperti inilah kira-kira bentuk donat yang sudah kita buat menggunakan alat pencetak tadi. Sekarang kita siap untuk menggoreng donat tersebut. Setelah itu kita siapkan wajan dan tuang minyak goreng ke dalam wajan. Tidak terlalu banyak. Lalu kita panaskan dengan api yang kecil. Kita menunggu minyak tersebut menjadi panas. Lalu kita masukkan adonan donat yang sudah kita buat tadi ke dalam penggorengan tersebut. Ketika minyak tersebut dirasa sudah panas, kita masukkan adonan donat tersebut ke dalam wajan secara perlahan. Tips menggoreng donat: jangan terlalu sering membolak-balik donat agar adonan tersebut tidak banyak menyerap minyak dan tidak terlalu gosong. Kita tunggu sampai warnanya kecoklatan. Setelah dirasa cukup matang, kita angkat dan tiriskan. Seperti inilah hasil donat yang sudah kita buat tadi.